Namo Buddhaya, Soti Hotu, Bapak Ibu serta saudara-saudari sedama yang berbahagia, bertemu kembali lewat channel YouTube Wihara Puba Manggala Arama Pekanbaru untuk membahas ajaran Sang Buddha, supaya kita memahami dan mengerti sehingga mengurangi keraguan-raguan kita terhadap ajaran Sang Buddha. Dengan berkurangnya keraguan-raguan, maka keyakinan kita akan berkembang, sehingga nanti kita akan memiliki keyakinan yang tak tergoyahkan. Pada hari ini, saya akan melanjutkan pembahasan berkaitan dengan Manggala Sutta yang hari ini sudah sampai pada syair yang ke-6, Dananca Dhamma Cariaca Nyata Kananca Sanggaho Anawajani Kamani Etam Manggalamut Tamang. Artinya, berdana melakukan kebajikan, menyokong sanak saudara, tidak melakukan pekerjaan tercela, itulah berkah utama. Saya akan menjelaskan syair-syair yang ada di dalam syair ke-6 berkaitan dengan berkah utama, yaitu berkah yang ke-14, berdana. Berdana memiliki pengertian kita hendaknya senang berbagi atau memberi. Dengan seringnya kita berdana akan menjadikan kita memiliki sifat murah hati, serta juga memiliki jiwa kepedulian terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita, serta kepedulian terhadap penderitaan yang ada di masyarakat. Ketika kita berdana, supaya dana yang kita berikan itu bisa memiliki nilai yang unggul, hendaknya disertai dengan keyakinan, ketulusan hati, laku hormat, dilakukan pada waktu yang tepat, dan ketika kita memberi, bukan untuk merendahkan yang menerima. Ketika kita bisa memberi dengan dorongan sifat-sifat tadi, apa yang kita lakukan akan menjadi kebajikan yang unggul. Ketika memberi pun harus mampu untuk menjaga kondisi pikiran kita. Hendaknya kita bahagia pada waktu mempersiapkan dana, bahagia waktu mempersembahkan dana, serta tidak muncul penyesalan setelah kita melakukan kebajikan dengan berdana. Dengan dasar ini pun kebajikan kita akan menjadi kebajikan yang unggul. Yang selanjutnya adalah berkah utama yang ke-15, yaitu melakukan kebajikan. Di dalam Nidikanda Sutta dijelaskan bahwa kebajikan akan mengabulkan setiap keinginan manusia. Apapun yang kita inginkan bisa tercapai ketika kita punya kebajikan. Kebajikan di sini memiliki ruang lingkup lebih luas, bisa dengan menjalankan sila, bisa dengan berdana, bisa juga dengan melatih
batin atau mengembangkan batin atau cita bawana, atau dengan mengembangkan sifat-sifat luhur supaya batin kita berkembang. Kalau di berkah utama nomor 14 lebih spesifik membahas kebajikan tentang dana, di berkah utama nomor 15 lebih menekankan kepada kebajikan yang lebih umum. Umum dalam arti banyak hal yang bisa kita lakukan, ya, seperti yang telah saya uraikan di atas. Bagaimana kita mampu untuk mengembangkan kebajikan dengan lebih tekun. Yang selanjutnya adalah menyokong sanak saudara. Ketika kita telah berhasil secara duniawi, mencapai kesuksesan, meraih keberhasilan, hendaknya kita menolong atau menyokong sanak saudara kita yang masih membutuhkan. Tentunya menyokong sanak keluarga sesuai dengan kemampuan kita, serta juga sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh sanak keluarga. Bagaimana kita mampu meringankan beban mereka. Dengan ini kita berarti telah mempraktekkan ajaran Sang Buddha untuk kebahagiaan orang lain. Sedangkan berkah yang ke-17 tidak melakukan pekerjaan tercela. Seringkali kita manusia punya keinginan, ambisi untuk mencapai titik puncak, untuk mencapai keberhasilan yang lebih. Tetapi dianjurkan di dalam Manggala Sutta bagaimana kita mencapai kesuksesan, mencapai keberhasilan sampai titik puncak, tidak mengabaikan hal-hal yang melanggar hukum agama maupun hukum negara. Jangan sampai kita melakukan usaha yang tidak sesuai dengan ajaran Sang Buddha demi pencapaian atau keberhasilan sampai titik puncak. Misalnya hal-hal yang tidak dianjurkan di dalam agama Buddha adalah berdagang senjata tajam yang digunakan untuk membunuh. Yang kedua, berdagang manusia. Yang ketiga, berdagang makhluk hidup. Yang keempat adalah berdagang racun. Sedangkan yang terakhir adalah berdagang obat-obatan yang terlarang seperti narkoba serta minuman-minuman yang memabukkan. Ini tidak dianjurkan, walaupun mungkin dengan berdagang semacam itu keuntungannya sangat menggiurkan. Tetapi kalau kita yang mengerti Dhamma, memahami Dhamma, hendaknya bentuk-bentuk perdagangan yang telah saya sebutkan di atas jangan dilakukan. Seandainya kita ingin kita berhasil dan sampai titik puncak pencapaian kesuksesan di saat ini, tetap menggunakan pedoman-pedoman yang selaras dengan Dhamma. Kita bisa mengembangkan usaha atau bisnis yang selaras dengan Dhamma, yang sesuai dengan Dhamma. Sehingga
pencapaian kita tidak memberikan kerugian bagi siapapun, karena kita mengembangkan bisnis atau usaha yang sesuai dengan Dhamma. Hendaknya kita menghindari bentuk-bentuk pekerjaan yang melanggar hukum agama maupun hukum negara, sehingga pencapaian kita yang kita raih pada saat ini bisa membuat kebahagiaan bagi diri sendiri maupun orang lain. Itulah yang saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk ibu bapak serta saudara dimanapun Anda berada. Sekian, terima kasih. Sabe sata, Bhavantu Sukhi Tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.